Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita bersama, channel Lolos Perangkat Desa, tentunya channel satu dan satu-satunya tempat teman-teman belajar mempersiapkan diri mengikuti ujian perangkat desa. Karena ini baru saja saya memantau memantau bahwa di Kabupaten Semarang khususnya di Jawa Tengah khususnya, ini sedang ada pembukaan perangkat desa lumayan banyak di beberapa kecamatan. Nah, teman-teman bisa cek di balai desanya masing-masing apakah ada lowongan perangkat desa untuk tahun ini, apakah ada seleksi perangkat desa. Teman-teman bisa menanyakan ke kantor desanya masing-masing. Nah, ini mungkin ada beberapa yang tertutup ada yang nutup-nutupin. Nah, ini biasa banget, nggak apa-apa. Teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman silahkan menanyakan, silahkan memantau ke kantor desanya masing-masing, tanyakan ada lowongan apa, tanyakan syaratnya bagaimana, dan segeralah mempersiapkan diri. Karena teman-teman, ini tuh sudah bukan zamannya KKN bukan zamannya korupsi, bukan zamannya sogok-sogokan Jadi zamannya sudah fire, zamannya sudah maju, orang-orang Indonesia juga sudah maju, sudah terbuka dan sudah mulai pinter. Jadi nggak ada korupsi-korupsinan, nggak ada sogok-sogokan. Nah, silahkan teman-teman mempersiapkan diri, jadikan diri kalian layak untuk menempati posisi perangkat desa. Jangan tergiur, jangan kepengin, jangan mau ikut-ikutan orang lain yang berada di perangkat desa atau masuk ke perangkat desa dengan cara-cara yang kotor, yang najis. Jangan sampai teman-teman ikut-ikutan. Silahkan persiapkan diri dengan prima, dengan matang, belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, dan cari strategi-strategi yang halal Selalu saya tekankan, pakailah cara-cara yang halal, yang baik. Kalau kita menempuh jalannya baik, pasti kita akan mendapatkan hasil juga yang terbaik. Kita nanti melalui prosesnya, melalui perjuangannya, perjalanannya juga pasti yang terbaik, seperti itu. Jangan pernah mencoba-coba untuk melalui jalan-jalan haram teman-teman Oke, itu sedikit dari saya. Mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu biar saya juga semakin semangat membuatkan soal Ada beberapa teman-teman yang menanyakan soal, ada yang menanyakan file. Oke, mungkin akan segera saya cantumkan link filenya kalau sudah siap Ini kebetulan belum siap, jadi teman-teman bisa belajar dari video terlebih dahulu. Sama saja teman-teman, nggak apa-apa. Belajar dari video juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting adalah fokus, sungguh-sungguh, dan tawakal aja. Oke, kita lanjutkan. Kita masih belajar mengenai pengelolaan aset desa Ini adalah part kedua. Kalau di part pertama dari nomor 1 sampai nomor 15 kita belajar tentang materi umum hal-hal yang umum gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai ke yang agak rinci. Baik, nomor 16. Soal yang pertama, mata air milik desa, bangunan desa, dan pelelangan ikan yang dikelola oleh desa merupakan A. Kekayaan asli desa, B. Hibah desa, C. Kekayaan atas perjanjian antar desa, D. Hasil kerjasama desa. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, jawaban untuk nomor 16 adalah yang A kekayaan asli desa. Jadi yang dimaksud kekayaan asli desa itu yang dimiliki desa sejak awal, memang itu punya desa, seperti itu. Kayak mata air milik desa, bangunan desa, pelelangan ikan itu merupakan kekayaan asli desa. Nomor 17, pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas A. Fungsional kekeluargaan transparansi, B. Fungsional kepastian hukum transparansi, C. Fungsional kepastian hukum adat istiadat, D. Adat istiadat kepastian hukum transparansi.
Jawaban untuk soal nomor 17 adalah yang B, yakni fungsional, kepastian hukum, transparansi. Nomor 18, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa ialah A. BPD, B. Sekretaris Desa, C. Kepala Desa, D. DPRD. Jawaban untuk soal nomor 18 adalah C. Kepala Desa. Jadi pertanyaannya teman-teman harus pahami, ini yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan. Jadi pengelolaan aset desa itu ada yang berwenang mengelola dan bertanggung jawab disebut dengan kepala desa. Dia adalah kepala desa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Nomor 19, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk A. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, B. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, C. mengajukan usul pengadaan, pemindahantanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, D. memperjualbelikan aset desa. Untuk soal nomor 19 ini kita harus cermat yang bukan ya, atau yang tidak termasuk ke dalam wewenang dan tanggung jawab kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, tentu saja memperjualbelikan aset desa. Karena jika aset desa itu ya teman-teman sudah berada pada level yang akan diperjualbelikan, itu harus melalui musyawarah desa dan itu bukan wewenang dari kepala desa secara mutlak, bukan. Jadi jawaban untuk nomor 19 adalah yang D, memperjualbelikan aset desa bukan merupakan wewenang atau bukan merupakan kekuasaan kepala desa. Kita lanjutkan soal nomor 20. Pembantu pengelola aset desa ialah A. Sekdes atau sekretaris desa, B. Staf teknis, C. Kepala urusan perencanaan, D. Kepala seksi pemerintahan. Tentu saja ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yakni sekdes. Baik, teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi silahkan subscribe, silahkan bunyikan lonceng agar teman-teman bisa mengikuti setiap video terbaru dari channel Lolos Perangkat Desa. Karena informasi untuk teman-teman yang baru saja bergabung, mungkin baru pertama menyimak channel dari Lolos Perangkat Desa, kami beritahukan bahwa channel ini dibina langsung atau didirikan langsung oleh orang yang sudah berpengalaman mengikuti ujian perangkat desa ya, dan sudah dinyatakan lolos dengan nilai terbaik di tahun 2022 dan tentu saja saat ini sudah bekerja di pemerintahan desa seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, soal-soal yang disusun di channel ini berdasarkan soal yang sudah pernah keluar dan tentu saja diupdate setiap waktu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 21. Petugas atau pengurus aset desa ialah A. Kepala seksi, B. Kepala urusan, C. Staf teknis, D. Sekdes. Ya, berdasarkan regulasi mengenai pengelolaan aset desa, petugas atau pengurus aset desa ialah kepala urusan atau yang B. Kita lanjutkan soal nomor 22. 1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa. 2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Hal-hal tersebut merupakan tugas dari A. Pembantu pengelola aset desa, B. Petugas pengurus aset desa, C. Kepala pengelola aset desa, D. Pembina pengelola aset desa. Jadi untuk nomor 22 ini jawabannya adalah yang A ya teman-teman, yakni tugas dari pembantu pengelola aset desa.
Nomor 23, sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa tidak berwenang dalam A. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa, B. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa, C. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa, D. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 23 adalah yang D, tentu saja, yakni menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Karena biasanya kalau menetapkan itu adalah wewenangnya kepala desa. Bisa kepala desa, bisa musyawarah ya. Nomor 24. Hal-hal nomor 1. Nah, ini ada kalimat dulu kita baca. Nomor 1, mengajukan rencana kebutuhan aset desa. 2, melakukan inventarisasi aset desa. 3, menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Hal-hal tersebut di atas adalah wewenang dari A. kepala seksi, B. kepala urusan, C. staf teknis, D. sekdes. Oke, untuk nomor 24 adalah yang B ya, tentu saja ini jawaban yang paling tepat adalah kepala urusan. Jadi kepala urusan ini berwenang dalam mengajukan rencana kebutuhan aset desa, melakukan inventarisasi aset desa, dan menyusun serta menyampaikan laporan aset desa. Kita lanjutkan soal nomor 25. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB desa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa merupakan wewenang dari A. sekretaris desa selaku petugas atau pengurus aset desa, B. kepala urusan selaku petugas atau pengurus aset desa, C. sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa, D. kepala urusan selaku pembantu pengelola aset desa. Agak rumit ya ini, karena kita harus mengetahui siapanya dan sebagai apa dia. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yakni kepala urusan selaku petugas atau pengurus aset desa. Nomor 26, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama A. kepala desa, B. desa, C. pemerintah desa, D. perangkat desa. Tentu saja ini sangat urgent ya. Untuk aset desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Karena kalau misalnya atas nama kepala desa atau atas nama perangkat desa, ini kepala desa dan perangkat desa itu dapat berubah sewaktu-waktu. Seperti itu, desa juga bisa hilang sewaktu-waktu ya. Ini teman-teman perlu belajar lagi di undang tentang desa ya, kapan desa itu bisa hilang ya, atau bisa dihapus ya, teman-teman bisa belajar lagi. Oke, nomor 27, aset desa dapat digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan perjanjian tertulis di depan notaris. Jawaban ini atau kalimat ini adalah kalimat yang benar ataukah kalimat yang salah? Teman-teman kalau sudah membaca regulasi tentang pengelolaan aset desa tentu pasti tahu ya. Tentu saja mengetahui jawaban ini adalah jawaban atau pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Karena aset desa tidak boleh digadaikan atau dijadikan jaminan. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Nomor 28, pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip A. efisien, kekeluargaan terbuka, B. bersaing, adil, adat istiadat, C. asal-usul, adil, akuntabel, D. efisien, efektif, terbuka. Sangat mudah, jawabannya untuk nomor 28 adalah yang D. Efisien, efektif, dan terbuka. Kita lanjutkan soal nomor 29.
Perencanaan aset desa untuk kebutuhan 6 tahun dituangkan dalam A. RPJMdes, B. RKPdes, C. Peraturan Kepala Desa, D. Keputusan antar desa. Tentu saja ini sangat mudah, sangat mudah, sangat basic. Ya, jawabannya adalah yang A, tentu saja RPJMdes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nomor 30 sekaligus nomor terakhir di part 2 tentang pengelolaan aset desa. Perencanaan kebutuhan aset desa ditetapkan dalam A. Keuangan desa, B. Perencanaan desa, C. APBdes, D. Penghasilan desa. Jawaban untuk soal nomor 30 adalah APB desa. Baik, untuk teman-teman yang masih menyimak video dari channel Lolos Perangkat Desa sampai menit yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman bisa lolos dan bisa lancar nantinya, tentu saja sekali lagi dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, yang bersih. Hindari sogok menyogok, jual beli soal, dan hal-hal yang curang lainnya. Silahkan hindari hal-hal seperti itu, hal-hal yang haram. Gunakanlah jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang halal, agar perjalanan kita juga baik dan apa yang kita dapatkan juga baik. Seperti itu kita juga pasti akan tenang ya. Ya, kalau kita memulai dengan cara yang baik tuh kita akan tenang. Hasilnya itu kita juga akan senang dan tenang tentu saja. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe dan silahkan menyimak video lainnya di channel Lolos Perangkat Desa tentunya, karena channel Lolos Perangkat Desa adalah channel yang di handle secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman, sudah pernah mengikuti ujian perangkat desa dan sudah dinyatakan lolos. Seperti itu. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.